Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah salat subuh kaum muslimin dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Marilah kita tidak ada henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya, sehingga sampai pagi hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah. Dengan iringan doa, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicatat merupakan amal yang saleh, insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar yang dimuliakan Allah, salah satu di antara amal yang saleh yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dalam bulan Ramadan ini adalah dianjurkannya kita membaca Al-Quran atau tadarus Al-Quran. Pada pagi hari ini kita akan bicara tentang beberapa hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang fadilah membaca Al-Quran. Pertama, fadilah membaca Al-Quran adalah Al-Quran memberikan syafaat pada hari kiamat bagi orang yang membacanya, mempelajarinya, dan mentaati serta mengamalkannya. Dalam sebuah hadis yang bersumber dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, iqra'u al-Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Abu Umamah radhiyallahu anhu mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iqra'u al-Qur'an, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Sesungguhnya nanti pada hari kiamat Al-Quran datang untuk memberikan syafaat kepada para orang-orang yang membaca Al-Quran, membacanya, mempelajarinya, dan mentaati serta mengamalkannya. Al-Quran nanti akan menjadi penolong orang-orang yang membacanya. Yang kedua, fadilah membaca Al-Quran adalah orang yang paling baik adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mau mengajarkannya. Dalam sebuah hadis yang bersumber dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wa an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an fa'allamah. Rawahu Al-Bukhari. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum, orang yang paling baik di antara kamu adalah man ta'allama al-Qur'an, yaitu orang yang belajar Al-Quran wa 'allamah, dan mau mengajarkannya. Rawahu Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Karena itu kita rindu seperti dulu, ya, bahwa kalau habis maghrib
orang-orang tetangga-tetangga, semua orang-orang tua mengajarkan anak-anaknya untuk membaca Al-Quran. Anak-anaknya pun membaca Al-Quran diajarkan oleh orang tuanya. Kemudian setelah itu ada anak-anak terus belajar Al-Quran di musola, di masjid-masjid. Jadi memang betul anak-anak dahulu pandai untuk membaca Al-Quran karena orang tua itu adalah memperhatikannya benar-benar. Apakah sekarang ada anak-anak yang tidak bisa membaca Al-Quran? Ada. Dan banyak, bahkan mahasiswa pun ada yang tidak bisa membaca Al-Quran karena kurang perhatiannya. Suatu hari dalam sebuah halaqah pengajian ada nenek-nenek sudah tua. Dia datang, Ustaz, saya menyesal. Kenapa? Sudah seumur saya ini, saya sama sekali tidak bisa baca Quran. Cuma saya mendengar dalam pengajian-pengajian. Ya Allah, kapan saya bisa membaca Al-Quran? Saya bilang, ya tidak ada istilah tua atau terlambat di dalam baca Al-Quran. Belajarlah. Ya, walaupun sekarang ini sudah usia begini, tapi mudah-mudahan dengan membaca Al-Quran dibukakan hati, dibukakan rahmat, dibukakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang penyesalan itu kadang-kadang biasanya datang kemudian. Ini yang ketiga, fadilah membaca Al-Quran adalah beberapa perumpamaan yang diumpamakan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah sabdanya. Dalam hadis yang bersumber dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga oleh Imam Muslim. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an matsalul utrujah." Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran, matsalul utrujah, seperti utrujah, sering diterjemahkan seperti buah limun. Rihuha tayyib, baunya semerbak, enak. Wa ta'muha tayyib, dan rasanya pun enak. Wa matsalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an, perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran, kamatsalit tamrah, seperti taman kurma, la rihalah, tidak ada baunya, tapi wa ta'muha khul, dan rasanya manis. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selanjutnya bersabda, wa matsalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an, perumpamaan orang-orang munafik yang membaca Al-Quran, matsalul raihan, seperti bunga. Rihuhatun, baunya wangi semerbak, wa ta'muha, tetapi rasanya pahit. Wa matsalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an, perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran, kamatsalil hambalah, seperti pohon hambalah yang ada di padang pasir itu yang banyak berduri. Laisa laha, pohon itu tidak ada baunya, wa ta'muha mur, dan rasanya pahit. Rawahu Bukhari wa Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim. Jadi Rasulullah memberikan perumpamaan orang-orang mukmin yang selalu membaca Al-Quran seperti utrujah tadi, baunya semerbak,
rasanya manis. Jadi orang mukmin luarnya bagus, hatinya bagus. Insya Allah. Siapa mereka itu? Orang yang suka membaca Al-Quran, mau mengamalkannya dalam hidup dan kehidupan ini. Tetapi orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran tadi diumpamakan seperti taman, nggak ada bau, tapi rasanya manis, masih manis. Kenapa? Masih menjadi orang yang mukmin. Insya Allah masih baik. Tetapi yang ketiga, Rasulullah mengatakan perumpamaan orang yang munafik yang membaca Al-Quran. Pertanyaannya, apakah ada orang munafik yang membaca Al-Quran? Banyak. Bahkan hafal Quran pun banyak. Jangankan orang munafik, orang kafir pun pintar membaca Al-Quran. Banyak. Ya. Rasulullah mengibaratkan perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran seperti tadi raihan, seperti bunga, semerbak baunya, tetapi rasanya pahit. Itulah orang munafik. Mukanya baik-baik, tapi batinnya masya Allah kotor, rusak dia. Begitu juga orang munafik tidak membaca Al-Quran seperti Hanzalah tadi dikatakan, suatu tumbuh-tumbuhan yang banyak berduri di padang pasir. Kalau kena sakit, ya, dia nggak punya bau dia, tapi rasanya baik. Itulah orang munafik. Karena itu orang munafik dikatakan sedarkil asfali minan nar, berada di kolong neraka jahanam. Orang munafik itu yang kadang-kadang kita ini susah. Kadang-kadang dikira itu teman, tapi sebetulnya musuh. Bahkan musuh menggunting di dalam susah. Orang munafik. Yang keempat, fadilah membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat kaum yang mengikuti dan mengimani ajaran-ajaran Al-Quran. Sebaliknya, Allah akan merendahkan dan menghinakan orang-orang yang mengabaikan ajaran Al-Quran. Rasulullah SAW di dalam hal ini bersabda yang bersumber dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab menuturkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat kaum bihadzal kitab, dengan kitab ini, yaitu Al-Quran. Jadi kaum, komunitas, masyarakat yang mengamalkan ajaran Al-Quran akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala derajatnya. Tapi sebaliknya, wa yad'u bihi akhirin, dan Allah akan merendahkan karena tidak membaca Al-Quran, mempercayainya, dan tidak mau mengamalkan ajaran Al-Quran, maka akan dihinakan, direndahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang kelima, fadilah membaca Al-Quran adalah bacaan Al-Quran memberikan ketenangan batin kepada orang-orang yang membaca Al-Quran. Dalam sebuah hadis yang bersumber dari Al-Barra bin Azib, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga oleh Imam Muslim. Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu katanya, kana rajulun yaqra'u surat Al-Kahfi. Dulu ada seseorang yang membaca surat Kahfi. Wa 'indahu faras marbut
bisatsaini fataqazzathu sahabah faja'ala tadnu wa ja'ala farasuhu yanfir minha. Jadi seseorang membaca surat Kahfi dan di sampingnya ada kuda, ada kudanya. Kudanya itu dicencang kiri kanan, dicencang. Kemudian tahu-tahu ada kilat. Faja'ala tadnu, kilat itu terus mendekat. Wa ja'ala farasuhu yanfir minha. Hampir itu kudanya mau lari karena tadi kilat itu, cahaya itu datang kepadanya. Falamma asbah, ketika sudah pagi-pagi, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara lahu dzalik. Kemudian menuturkan apa yang telah terjadi. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tilkas sakin, itu adalah ketenangan, itu adalah kedamaian. Tanazzalat bil Quran, dia turun karena ada bacaan Al-Quran. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim. Jadi benar-benar bahwa Al-Quran insyaallah merupakan tadi akan memberikan ketenangan. Dalam Quran dikatakan syifa, yaitu suatu obat, di mana bukan obat apa-apa, syifa lima fis sudur, yaitu obat hati, bisa memberikan ketenangan, bisa memberikan kedamaian. Bapak-bapak Ibu, di samping itu Rasulullah SAW memerintahkan menjaga dan mempelajari terus Al-Quran dan jangan sampai melupakannya. Jadi orang yang sudah membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, jangan lupa terus, jangan sampai berhenti. Nanti kalau berhenti melupakan dari menghafal Al-Quran, hilang nanti Al-Quran dari hafalan. Ini memang begitulah. Jadi harus mudawamah, harus terus continue untuk mengulangi Al-Quran. Dalam sebuah hadis yang bersumber dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim. Ali bin Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama masalu sahibil Qur'an kamazalil ibil." Perumpamaan orang yang membaca Al-Qur'an seperti ibil, unta dia, al-mu'allaqah, unta yang bercencang. In ahada 'alaiha amsakah. Kalau dia itu yang punya itu memperhatikannya terus, amsakaha, maka tetap unta itu menjadi miliknya. Wa in atlaqaha, kalau dibiarkan unta itu, zahabat, maka unta itu akan pergi dan menghilang. Artinya kalau orang sudah hafal Quran, jangan lupa mudawamah terus agar supaya Al-Quran masih tetap ada di dalam dirinya. Kalau lupa, melupakan, mengabaikan, akan hilang. Satu-satu hilang, satu-satu ayat hilang, satu-satu surat hilang. Diingatkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW juga mengingatkan, janganlah kita menjadikan rumah kita seperti kuburan. Kemudian Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bahwa syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala,
la taj'alu buyutakum maqabir. Abu Hurairah menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kamu jadikan rumah-rumahmu itu kuburan sepi, gak ada suara apa-apa. Inna syaitan, Rasulullah bersabda, sesungguhnya syaitan itu yanfiru minal baitil ladzi tuqra fihi suratul Baqarah. Syaitan itu akan lari dari rumah di mana rumah itu dibacakan surat Al-Baqarah. Ini artinya, jadikan rumah itu rumah di dalamnya sering dibacakan Al-Quran. Kalau hadis ini ada dibacakan dari surat Al-Baqarah. Dalam riwayat yang lain 2 ayat di dalam akhir surat Al-Baqarah. Kita imani, mudah-mudahan syaitan akan lari dari rumah kita karena rumah kita sering dibacakan Al-Quran. Dalam hadis ini surat Al-Baqarah, dalam hadis lain 2 akhir ayat di dalam surat Al-Baqarah. Ini bapak-bapak ibu, jangan sampai rumah kita kosong seperti kuburan dan pernah terdengar ayat-ayat Al-Quran, untian-untian ayat-ayat Al-Quran. Juga Rasulullah SAW menganjurkan agar kita sering berkumpul untuk mempelajari Al-Quran. Di dalam sebuah hadis yang bersumber dari Imam Muslim, hadis ini bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Rasulullah bersabda, tidak berkumpul suatu kaum di rumah dari rumah-rumah Allah. Apa yang mereka kerjakan? Yatluna kitabullah. Mereka itu membaca kitab Allah, membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu, dan mentadaruskannya, mendiskusikannya, mempelajarinya, bainahum, di antara mereka. Nah, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali kaum itu, komunitas itu, majelis itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali mendapatkan ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah akan memberikan rahmat, karunia kepada mereka itu. Wa haffathumul malaikah, malaikat pun akan mengelilingi mereka, dan orang-orang yang ada di sekitar mereka yaitu para malaikat akan mendoakannya, mengingatkannya. Riwayat Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain disebutkan, kalau ada sebuah majelis di mana dibacakan Al-Quran, ditadaruskannya, didiskusikannya, malaikat mengatakan tanadau, saling memanggil malaikat. Di sini ada majelis Al-Quran, kemari. Malaikat membentangkan sayapnya sampai ke arsy sana, di atas sana, membentangkan sayapnya untuk melindungi orang-orang yang membaca Al-Quran. Bapak-bapak ibu, fadilah membaca Al-Quran bukan hadis ini saja. Masih ada beberapa hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang fadilah membaca Al-Quran. Fadilah bukan hanya sekedar untuk dibaca, diketahui, tapi fadilah Al-Quran hendaknya dapat mendorong kita untuk terus mempelajari Al-Quran, bukan untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, untuk anak-anaknya, untuk temannya. Ayo, Al-Quran jadikan sahabat di dalam hidup ini. Al-Quran jadikan suatu hal yang kita dapat dialog dengan Al-Quran itu, yang hidup dan menghidupi rohaniah kita.
Ini saja pada pagi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.